Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya mewakili kelompok 6 akan menjelaskan penerapan algoritma Naive Bayes untuk klasifikasi SMS spam dan diimplementasikan menggunakan Google Colab. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengklasifikasikan pesan SMS apakah termasuk spam atau bukan spam berdasarkan isi teks pesan. Nah, pada sel pertama ini ada import pada ASPD. Nah, pada sel pertama dilakukan import library yang akan digunakan. Library Padas digunakan untuk mengelola data, Matplotlib dan Seabon digunakan untuk visual data. Nah, pada bagian kedua, df, pd, read, csv. Pada sel ini, dataset SMS spam dimuat menggunakan fungsi read csv. Dataset ini berasal dari Kaggle dan masih relevan digunakan hingga saat ini. Selanjutnya, hanya dua kolom yang digunakan, yaitu label sebagai kelas target, spam atau ham, Nah, pada sel yang ketiga ini, df info. Sel ini digunakan untuk melihat struktur dataset. Terlihat bahwa dataset memiliki dua kolom utama dan tidak terdapat nilai kosong, sehingga data siap untuk diproses lebih lanjut. Pada sel keempat, yaitu tfindf, df pada data frame. Pada tahap ini, dilakukan transformasi teks menjadi data numerik menggunakan tf-idf vectorizer. Metode tf-idf digunakan karena mampu memberikan bobot kata berdasarkan tingkat kepentingannya dalam dokumen. Kemudian, pada sel kelima, PLT figurate ini digunakan untuk menampilkan visualisasi korelasi antar fitur dalam bentuk heat map. Visualisasi ini membantu memahami hubungan antara kata dalam dataset, meskipun pada data teks korelasi biasanya tidak terlalu kuat. Catatan pentingnya, ini bukan grafik titik-titik atau kotak seperti ini. Kemudian, pada sel ke-6, from Scallion model selection ini, dibagi dua, ada X dan Y, di mana X adalah teks dan Y adalah tabel. Pada tahap ini, data dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80% data latih dan 20% data uji. Kemudian pada sel ke-7, itu ada from Cyclan Naive Bayes import multinominal NB. Pada sel ini digunakan algoritma multinominal Naive Bayes yang sangat cocok untuk klasifikasi data teks. Data teks terlebih dahulu diubah menggunakan count vectorizer sebelum dimasukkan ke model. Kemudian pada sel 8, from Scallion metric CS. Kemudian pada sel 8, YPRED model predict text fetch ini
Pada tahap ini dilakukan evaluasi model menggunakan akurasi classification report. Hasil menunjukkan bahwa algoritma Naive Bayes mampu mengklasifikasikan SMS spam dengan baik. Pada sel 9, nah ini adalah sel terakhir, menampilkan visualisasi data dalam bentuk grafik sebar atau scatter plot. Grafik ini sering digunakan sebagai grafik titik-titik, di mana setiap titik mengapresiasikan suatu pesan SMS. Dengan warnanya menunjukkan apakah termasuk spam atau HAM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa algoritma Naive Bayes cukup efektif untuk melakukan klasifikasi SMS spam berdasarkan teks pesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.